Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi dua peubah. Nah, untuk mengingat kembali, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang limit fungsi dua peubah, tentu di kalkulus 1 kalian sudah mempelajari tentang limit fungsi satu peubah. Nah, pada fungsi satu peubah, kita mempelajari suatu aturan yang memasang anggota domain daerah kodomain. Itu merupakan himpunan bilangan real ya, garis bilangan berupa garis. Nah, pada fungsi dua peubah sama masih aturan yang masih dengan anggota kodomain gitu ya. Nah, namun itu bukan lagi himpunan bilangan, himpunan pasangan berurut kuadrat atau R kali R gitu ya. Nah, dalam artian berarti nanti tapi sudah merupakan suatu daerah pada domainnya. Tetapi untuk daerah hasilnya atau kodomainnya ya tetap merupakan himpunan bilangan real. Nah, selain itu juga di kalkulus 1 kita sudah mempelajari ya bahwa untuk menentukan sebuah limit suatu fungsi berarti kita melihat apakah limit kiri dengan limit kanannya itu ada dan nilainya sama. Jika nilainya sama berarti limitnya ada gitu ya. Nah, kalau kita berikan misalkan di sini suatu fungsi seperti ini, di mana? Nah, ketika kita mencari nilai limit fungsi f di titik x gitu ya, di titik c gitu, maka kita akan melihat saat garis bilangan atau garis sumbu x di sini ya, c dari sebelah kiri ketika x mendekati c darinya itu ada di sini. Limit fungsinya itu ada di sini ya. Nah, tapi ketika kita mendekati dari sebelah kanan, mendekati x dari fungsinya itu di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa limit sebelah kiri itu tidak sama dengan kiri. Nilai fungsi tidak. Kita membahas di fungsi satu peubah, himpunan bilangan real atau garis bilangan. Nah, tetapi bagaimana ketika kita membahas di fungsi domain dari fungsi berurut gitu ya, himpunan pasangan berurut atau merupakan suatu daerah. Jadi ketika kita lihat AB-nya itu di sini gitu. Maka ada banyak hingga cara kita untuk mendekati titik AB ini. Bisa dari arah sini gitu, bisa dari ini, atau dari X kuadrat gitu, seperti ini. Nah, ada berbagai macam cara untuk mendekati titik A, B gitu ya. Nah, berarti untuk mencari nilai limitnya juga ada banyak cara kita untuk mendekati titik AB. Nah, dan kita ingat kembali secara definisi nilai limit suatu fungsi di X untuk X mendekati C itu adalah jika dan hanya jika di sini untuk setiap bilangan epsilon positif, di mana bilangan epsilon di sini itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali, berapapun kecilnya. Nah, kita selalu mendapatkan suatu bilangan delta yang berapapun kecilnya. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap nah kita mengambil jarak antara X dikurang C-nya itu berada di antara 0 dengan delta, maka selalu berlaku jarak antara fungsi di X dengan L atau nilai mutlak fungsi di X dikurang L itu juga kurang dari epsilon. Nah, itu pada fungsi satu peubah. Nah, kalau fungsi dua peubah, karena nanti domain fungsinya itu bukan lagi atau R kuadrat
Nah, berarti di sini nanti dalam Y ya. Dan jarak yang konsep jarak. Konsep jarak berarti konsep jarak dari dua titik. Titik X, Y dengan A, B berang kuadrat. Kita sudah mempunyai titiknya adalah pasangan berurut. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang limit fungsi dua peubah, kita harus tahu dulu apa sih tujuan perkuliahan kita hari ini. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini itu adalah mahasiswa dapat menentukan limit fungsi dua peubah. Nah, definisi dari limit fungsi dua peubah di sini langsung diberikan, yaitu diketahui fungsi bernilai real f dengan definisi pada himpunan terbuka D merupakan dengan A itu juga masih merupakan anggota domain atau di daerah asal. Limit f di X, Y untuk setiap pasangan terurut X, Y mendekati dinotasikan dengan Y. Untuk X, Y mendekati jika dan hanya jika di sini untuk setiap epsilon positif, di mana epsilonnya di sini adalah bilangan yang sangat kecil sekali, yang positif juga, di mana delta di sini adalah bilangan yang sangat kecil juga, sehingga untuk setiap itu masih berada di dalam anggota domain, selalu memenuhi jarak antara dengan A, B anggota domain, itu berada di antara radius 0 dengan delta. Berada di antara 0 dan delta. Maksudnya jarak antara fungsi di X, Y dengan L itu kurang dari epsilon. Nah, ini definisi dari fungsi dua peubah. Jadi perbedaannya itu kalau kita ingat domainnya sudah bukan merupakan himpunan bilangan real, tapi sudah himpunan pasangan berurut ya. Nah, secara ilustrasi di sini ada Ibu berikan. Nah, di sini diberikan domainnya, kita ingat domainnya itu R kali R ya, subset dari R kali R. Nah, kemudian di sini kita lihat ada titik, ada sebuah titik pada bidang koordinat, yaitu titik A, B, yang merupakan anggota domain. Nah, ini domainnya itu merupakan himpunan terbuka, kan himpunan terbuka di kali R ya. Kita lihat dari gambarnya di sini putus-putus ya, jadi kelihatan kalau itu adalah merupakan himpunan terbuka. Nah, kemudian di sini ada sebuah titik X, Y. Ini titik X, Y. Nah, kita dapat menemukan titik X, Y ini, di mana di sini kita lihat bahwa jarak antara X, Y anggota domain. Nah, jarak antara X, Y anggota domain dengan A, dari delta dan lebih besar dari 0 nih. Nih ya. Jaraknya masih di mana deltanya di sini itu merupakan bilangan positif yang sangat kecil. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika X, Y di sini, titik X, Y di sini, pasangan berurut X, Y, dipetakan oleh fungsi F ke titik kehimpunan fungsi dua peubah, berarti dia atau untuk itu ya. Nah, kita lihat di sini titik X, Y dipetakan oleh fungsi Y di sini ya, dipetakan ke L, maka jarak antara L dengan fungsi di X, Y ini berada di A dan L plus epsilon. Gitu ya.
Nah, dalam artian berarti kita harus memilih jarak antara X dengan Y, X dengan Y, X, Y, dan antara radius persekitaran delta yang sangat kecil di sini, sama dengan 0, sehingga kita dapat menemukan suatu fungsi L min E dengan L plus E. Nah, definisi ini itu mengacu pada jarak antara X, Y dengan A, B. Jadi dia mengacu pada jarak antara X, Y di sini, titik X, Y di sini, dengan titik A, B. Tetapi di mana cara atau bagaimana arah pendekatan titik X, Y ini mendekati AB gitu. Jadi arah pendekatannya itu boleh mendekati dari arah mana saja. Nah, oleh karena itu, jika limitnya ada, maka fungsi di X, Y itu harus mempunyai nilai yang sama. Tidak peduli bagaimanapun cara XY mendekati A, B. Berarti dari arah manapun, di sini fungsi di X-nya, limit fungsinya itu harus selalu sama gitu. Nah, di sini ada Ibu berikan sebuah ilustrasi dari kalimat matematika yang tadi, definisi yang mengatakan bahwa limit fungsi di X, Y untuk X, Y mendekati AB itu adalah L, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif di sini ya, epsilon positif, di mana epsilon di sini merupakan bilangan yang sangat kecil sekali, kita dapat menemukan delta yang positif juga. Delta di sini juga bilangan yang sangat kecil. Setiap XY, untuk setiap X, kita dapat menemukan di mana jarak antara X, Y dengan A, delta, maka, Y dengan L, itu juga kurang dari epsilon. Nah, di sini Ibu berikan sebuah ilustrasi. Nah, kita lihat di sini terdapat sebuah buka di mana D-nya di sini terletak pada sebuah daerah himpunan pasangan berurut ya domainnya. Nah, kemudian kita dapat menemukan titik lain di sini yaitu X, Y dalam persekitaran delta. Kita dapat menemukan titik lain yaitu X, Y di mana jarak itu berada di antara 0 dengan delta. Berarti kalau dalam bahasa matematikanya kalau jarak antara dikumin delta ya, di mana delta di sini itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali. Nah, ketika X, Y di sini kita petakan atau dipetakan oleh sebuah fungsi gitu ya, dipetakan oleh sebuah fungsi ke sini, ini, dan A, B dipetakan oleh sebuah fungsi di sini, dipetakan ke L ya, di sini ya berarti. Nah, jarak antara L dengan fungsi di X, Y, ini kita lihat berada di antara L min epsilon dengan L, berarti artinya min Y, itu lebih dari L. Nah, makanya jarak antara Y-nya itu berada di antara L min epsilon dengan L plus epsilon. Nah, dalam artian berarti kita harus mencari atau memilih gitu ya, nilai delta atau jarak antara XY dan AB itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin supaya kita dapat menemukan nilai L gitu ya. Tetapi ingat jaraknya di sini itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Ya. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk ke sebuah contoh di sini. Ya. Kita akan menentukan
membuktikan maksud Ibu sebuah nilai limit fungsi di sini dengan menggunakan definisi limit fungsi dua peubah. Ya, kita coba satu persatu. Kita mulai dari yang A ya. Yang A di sini dikatakan bahwa limit dari X dikali Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 gitu ya, akan membuktikan nilai, ingat kembali jika untuk setiap X, Y anggota domain gitu ya, kita dapat menemukan titik lain yaitu X, Y sehingga jarak antara 0 dengan delta antara L itu berarti karena tadi soalnya adalah tambah Y adalah 0 gitu, berarti yang di sini sebagai AB-nya itu Y-nya adalah XY kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti akan kita buktikan delta A, B, A, B-nya kan sudah 0,0 ya, berarti X dikurangi 0 kan, di XY yaitu XY kuadrat itu kurang dari epsilon. Nah, ini yang akan kita buktikan. Nah, dalam arti nilai delta, kita belum tahu nilai deltanya. Oleh karena itu, kita akan menentukan nilai delta di sini. Berarti untuk membuktikan limit ini, kita akan melakukan 2 tahap pembuktian. Yaitu yang pertama kita lakukan analisis pendahuluan, baru kita berikan bukti formalnya. Nah, ingat, analisis pendahuluan di sini sebenarnya tidak perlu kita lampirkan atau tuliskan dalam lembar jawaban, karena analisis pendahuluan ini merupakan bukti non formal, tetapi yang harus kita lampirkan itu adalah bukti formalnya, gitu ya. Nah, kita coba untuk melakukan analisis pendahuluan. Pertamanya ya, pendahuluan ini kita akan menemukan nilai delta terkecil, gitu ya, sehingga berarti kita mulai dari sini. XY kuadrat dibagi itu dikurang 0, kurang dari epsilon. Nah, oke, kita mulai dari sini. Nah, kita ingat dulu sebelum ke sini, kita ingat dulu bahwa ketika kita mengatakan berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu kan pasti lebih besar nilainya daripada X kuadrat ya. Nah, kemudian karena di sini masih kita bicara X-nya itu anggota bilangan real ya. Nah, kemudian kita ingat ketika kita mempunyai 2 lebih besar, berarti ketika kita balik 1/3, oh ternyata 1/3 itu nilainya lebih kecil daripada 1/2. Ini sifat urutannya. Nah, berarti di sini ketika kita mungkapkan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar daripada X kuadrat, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan 1/X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya lebih kecil daripada 1/X kuadrat. Benar ya? Dan sama halnya ketika kita mengatakan X kuadrat plus Y kuadrat itu juga lebih besar daripada Y kuadrat. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan 1/X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya lebih kecil daripada 1/Y kuadrat. Nah, ketika masing-masing ruas, di sini kita kalikan dengan X ya. Di sini kita kalikan dengan X. Kemudian di sini kita kalikan dengan X gitu ya. Berarti di sini menjadi X/X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat, X-nya di sini berarti kita anggap adalah bilangan positif ya. Nilai mutlak X. X-nya positif. Berarti X/X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya lebih kecil dari X/Y kuadrat gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapat mengatakan bahwa XY kuadrat
per X kuadrat plus Y kuadrat ini kurang dari nilai mutlak X per X. Bentar, ini sepertinya ya. X ini berarti kita kalikan bukan X ya, berarti kita kalikan XY kuadrat ya. Berarti di sini XY kuadrat, di sini XY kuadrat. Berarti di sini nilai mutlak XY kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat, nilainya lebih kecil dari XY kuadrat per Y kuadrat. Nah, Y kuadrat dibagi Y kuadrat itu kan 1, berarti sisanya adalah nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X itu sendiri itu kan sama aja dengan akar X kuadrat. Kita ingat kembali di kalkulus 1 ya. Nah, kalau akar X kuadrat ini pasti nilainya lebih kecil dari akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah, ingat akar X kuadrat plus Y kuadrat ini tadi adalah delta. Nih, yang ini tadi. Akar X kuadrat plus Y kuadrat ini kurang dari delta. Berarti di sini bisa kita katakan akar kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta. Gitu ya. Nah, tadi nilai mutlak XY kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat ini itu kurang dari epsilon. Berarti dari analisis pendahuluan ini, berarti dapat kita katakan kita akan memilih nilai delta yang sama dengan epsilon dari sini. Kita memilih nilai delta sama dengan epsilon, gitu ya. Berarti nanti deltanya di sini itu sama dengan epsilon. Oke. Ya, kita mulai bukti formalnya. Karena kita sudah menemukan deltanya. Baru kita membuat bukti formalnya. Oke, bukti formalnya berarti untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta, di mana deltanya tadi kita pilih sama dengan epsilon ya. Sedemikian hingga untuk setiap X, Y anggota domain dan jarak antara X, Y anggota domain dengan A, B, B-nya tadi adalah 0 ya. Berarti X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat gitu. Jaraknya berada di antara 0 dengan delta. Nah, berlaku jarak antara XY kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 0, kita buktikan harus kurang dari epsilon. Berarti ini sama dengan X, nilai mutlak XY kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini tadi nilainya kurang dari nilai mutlak XY kuadrat dibagi Y kuadrat. Y kuadrat bagi Y kuadrat 1, berarti ini sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X tadi adalah merupakan akar X kuadrat. Dan akar X kuadrat itu kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Akar X kuadrat plus Y kuadrat itu tadi kurang dari delta. Dan deltanya tadi itu kita pilih sama dengan epsilon. Nah, berarti terbukti ya. Terbukti bahwa nilai mutlak XY kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari epsilon. Terbukti. Oke. Ya.
Nah, sekarang kita akan membuktikan contoh yang kedua. Di mana soal contoh yang keduanya tadi adalah limit dari fungsi X dikurangi 2Y untuk X, Y mendekati 1,2 adalah negatif 3. Oke. Oke, kita akan membuktikan limit X dikurang 2Y untuk X, Y mendekati 1,2, berarti A, B-nya adalah 1,2, itu adalah min 3. Berarti fungsi di X, Y-nya adalah X min 2Y, dan L-nya adalah negatif 3 ya. Kita ingat kembali, tadi kalau untuk mengatakan limit fungsi di X, Y untuk X, Y mendekati AB, itu adalah L, berarti ekuivalen dengan mengatakan untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta yang positif juga, sedemikian hingga gitu ya, sedemikian hingga untuk setiap X, Y anggota domain, jarak antara X, Y dengan A, B gitu ya, itu berada di antara 0 dengan delta, maka berlaku jarak antara fungsi di X, Y dengan L itu kurang dari epsilon. Nah, berarti sesuai ini, berarti kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta yang positif juga, gitu ya. Di mana kita belum menemukan nilai deltanya, nanti akan kita cari dengan menggunakan analisis pendahuluan gitu ya. Sedemikian hingga jarak antara X, Y dengan titik A, B-nya yaitu 1,2, berarti X dikurang 1 dikuadratkan, ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan, itu berada di antara 0 dengan delta gitu kan. Maka berlaku jarak antara fungsi di X, Y, yaitu X dikurang 2Y, dikurangi negatif 3, itu jaraknya kurang dari epsilon. Nah, oke, seperti tadi, berarti kita akan membuktikan atau menemukan, maksudnya menemukan bilangan delta positif lebih besar dari 0 tentu saja. Sedemikian hingga itu berlaku jaraknya itu X dikurang 2Y dikurang negatif 3 itu kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan 2 tahap seperti tadi, yaitu analisis pendahuluan dengan bukti formal. Nah, analisis pendahuluan di sini bertujuan untuk menemukan nilai deltanya ya, nilai delta yang sekecil mungkin tadi. Nah, kita coba untuk melakukan analisis pendahuluan. Karena kita akan menemukan nilai delta sehingga ini, berarti kita mulai dari ini dulu. Nilai mutlak X min 2Y dikurang negatif 3. Berarti negatif kali negatif positif 3 ya. Oke, nah kita mulai dari sini. Nah, ini kita lihat. Ini jarak antara X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat ya. Nah, berarti di sini kita buat supaya dia membentuk seperti ini. Berarti kita buat menjadi nilai mutlak 3 itu kan sama aja dengan negatif 1 tambah 4 ya. Berarti X min 2Y min 1 ditambah 4. Nah, ini akan kita kelompokkan satu-satu sesuai ini, berarti sama dengan nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak, belum.
Ini kita sudah membahas ketaksamaan kalau ini nanti ya. Ditambah 2Y min 2Y plus 4 ya. Oke. Nah, sampai sini kita ingat kalau nilai mutlak X plus Y itu nilainya kurang dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Berarti ini nilainya lebih kecil dari nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak 4 dikurang 2Y ya. Sama aja nih. Nah, ini berarti akan sama dengan X min 1 ditambah nilai mutlak kedua dikali 2, nilai mutlak negatif 2 maksud Ibu di sini. Dikali Y dikurang 2. Berarti ini sama dengan X min 1 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2 dikali nilai mutlak Y min 2. Nah, kita ingat tadi nilai mutlak dari X itu adalah akar X kuadrat ya. Berarti nilai mutlak dari X min 1 itu adalah akar dari X min 1 kuadrat. Nah, akar dari X min 1 kuadrat ini kan berarti nilainya lebih kecil dari akar X min 1 kuadrat ditambah akar Y min 2 kuadrat ya. Ya kan? Pasti nilainya lebih kecil tuh. Kemudian nilai mutlak Y min 2 itu berarti sama dengan akar dari Y min 2 kuadrat. Dan ini nilainya pasti lebih kecil dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 min 2 kuadrat. Bu, kenapa dibuat seperti ini? Karena tujuannya supaya kita membentuk ini. Gitu ya. Kita dapat menemukan hubungannya dengan delta. Berarti kita gantikan di sini. Berarti ini akan kurang dari nilai mutlak X min 1 tadi kurang dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Ditambah 2 dikali nilai mutlak Y min 2 tadi kurang dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti nilai mutlak X min 2Y ditambah 3 itu akan kurang dari ini tambah ini kan 3 ya. 3 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Gitu. Nah, kita ingat ini tadi yang ini. Dia kurang dari delta. Berarti ini akan kurang dari 3 kali delta. Nah, ingat tadi nilai mutlak X min 2Y plus 3-nya itu kurang dari epsilon. Berarti ini akan kurang dari epsilon. Nah, dalam artian berarti dari sini kita bisa menemukan nilai delta supaya memenuhi kurang dari epsilon. Berarti kita pilih setidaknya nilai deltanya itu adalah epsilon dibagi 3 gitu ya. Kita menemukan deltanya itu adalah epsilon dibagi 3. Nah, ini. Deltanya itu sama dengan epsilon dibagi 3. Oke. Kita melakukan bukti formalnya berarti sekarang. Bukti formal. Untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta yang mana deltanya tadi nilainya adalah epsilon per 3, atau kita dapat memilih delta yang nilainya adalah epsilon per 3, sedemikian hingga untuk setiap epsilon untuk setiap X, Y anggota domain dan
jarak antara X, Y dengan A, B, A, B-nya tadi adalah 1,2, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat gitu ya. Itu jaraknya di antara 0 dengan delta berlaku. Nah, kita akan membuktikan jarak antara X min 2Y plus 3-nya itu pasti kurang dari epsilon. Nah, sama sih. Berarti intinya kita mutar mengerjakan sesuai seperti tadi lagi. Berarti di sini kita buat menjadi X min 2Y dikurang 1 tambah 4. Baru di sini kita katakan X min 1 ditambah 4 dikurang 2Y sesuai dengan ketidaksamaan. Berarti di sini kita katakan nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak 4 dikurang 2Y, baru di sini kita gunakan sifat yang A kali B tadi ya. Berarti di sini akan sama dengan X min 1 ditambah min 2, nilai mutlak min 2 dikali Y dikurang 2, berarti di sini akan sama dengan X min 1 ditambah 2 dikali Y min 2. Kemudian di sini tadi, karena tadi nilai mutlak X min 1 itu sama dengan akar X min 1 kuadrat, dan ini pasti kurang dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Berarti langsung kita buat saja, ini kurang dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat gitu, ditambah 2, dan nilai mutlak Y min 2-nya juga sama ya, akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 3 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Nah, ini sendiri tadi kan kurang dari delta, ya. Jarak antara X, Y dengan 1,2-nya tadi kurang dari delta. Berarti di sini kurang dari 3 kali delta. Berarti karena kita tadi sudah memilih deltanya sama dengan epsilon per 3, berarti ini sama dengan 3 kali epsilon per 3. 3 bagi 3, 1, berarti ini sama dengan epsilon. Terbukti ya, bahwa jarak antara X min 2Y plus 3 itu kurang dari epsilon. Terbukti. Berarti benar bahwa nilai mutlak dari limit dari X min 2Y untuk X, Y mendekati 1,2 itu adalah 0, adalah negatif 3. Nah, itu untuk membuktikan limit suatu fungsi dengan menggunakan definisi limit. Nah, sama halnya seperti pada limit fungsi satu variabel, pada limit fungsi dua variabel juga berlaku sifat-sifat aljabar ya. Nah, di sini sifat-sifatnya, jika fungsi di X, Y untuk X, Y mendekati A, B itu sama dengan L1 adalah L1, dan limit G di X, Y untuk X, Y mendekati A, B itu adalah L2, maka yang pertama, limit dari fungsi di X, Y ditambah G di X, Y untuk X, Y mendekati AB itu sama saja dengan mengatakan L1 ditambah L2. Kemudian yang kedua, limit dari fungsi di X, Y dikurangi G fungsi G di X, Y untuk X, Y mendekati A, B itu adalah L1 dikurangi L2. Baru yang ketiga, limit dari fungsi di X, Y dikali G di X, Y untuk X, Y mendekati A, B itu adalah L1 dikali L2. Dan yang keempat di sini, limit dari K dikali G di X, Y untuk X, Y mendekati A, B itu adalah K dikali L2.
Dan yang terakhir, limit fungsi di X, Y dibagi G di X, Y dengan syarat limit fungsi G di X, Y untuk X, Y mendekati AB itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu adalah L1 dibagi L2. Nah, catatan di sini bahwa fungsi F di sini tidak harus terdefinisi di titik A, B. Jadi nilai fungsi di sini itu tidak selalu harus terdefinisi di titik A, B. Jika dia tidak terdefinisi, berarti kita harus mengeceknya dengan cara yang kedua. Jika nilai limit fungsi di X, Y sama dengan L, untuk X, Y mendekati A, B adalah L itu ada, maka bagaimanapun caranya X, Y mendekati A, B, maka fungsi di X, Y itu juga mendekati L. Jadi dari arah mana saja XY mendekati AB, nilainya selalu fungsi di X, Y itu juga selalu mendekati L, gitu ya. Jadi kalau dia tidak terdefinisi di AB, kita harus membuktikan dengan cara ini. Nah, oke. Tetapi bagaimana kalau dia terdefinisi di titik A, B? Nah, kalau dia terdefinisi di titik A, B, ya berarti kita tidak perlu mengeceknya dengan cara satu-satu. Kita coba dari arah mana saja gitu ya. Nah, berarti cukup kita substitusikan saja nilainya gitu ya. Kalau dia terdefinisi di titik A, B gitu ya. Nah, kita coba contohnya seperti ini supaya lebih mengerti ya. Nah, contoh, hitunglah A limit dari X kuadrat Y ditambah 3Y untuk X, Y mendekati 1,2. Nah, kita coba satu persatu. Nah, limit X kuadrat Y ditambah 3Y untuk X, Y mendekati 1,2. Nah, saat kita substitusi 1,2 ke fungsi di X, Y yaitu X kuadrat Y ditambah 3Y di sini, ternyata nilainya ada. Dalam artian dia tidak menyebabkan bentuk tak tentu atau bentuk tak terdefinisi. Berarti ya langsung saja kita substitusikan gitu ya, karena dia tidak menyebabkan bentuk tak tentu. Kita langsung substitusikan, X-nya tadi adalah 1, berarti 1 kuadrat, dikali Y-nya adalah 2, ditambah 3 kali 2. Berarti adalah 1 kuadrat itu adalah 1, 1 kali 2, 2, ditambah 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya 8. Itu ya, 2 tambah 6, 8. Nah, sekarang yang B. Kita coba yang B. Yang B tadi adalah limit dari fungsi XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi, untuk X, Y mendekati 0,0. Nah, ketika kita substitusi X dengan Y-nya adalah 0,0 gitu ya, kita substitusi di sini 0 kali 0 dibagi 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, bentuk tak terdefinisi gitu ya. Nah, karena ternyata di titik 0,0 ini tak tentu, berarti kita ingat tadi yang kedua di sini. Jika F tidak harus terdefinisi, maka kalau kita mau menentukan bahwa limit dari fungsi di X, Y untuk X, Y itu mendekati A, B itu ada, bagaimanapun caranya X, Y mendekati AB, maka fungsi di X, Y juga harus mendekati L gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari nilai limitnya dengan cara
pendekatan dengan cara XY mendekati titik A, B. A, B-nya tadi adalah 0,0 tadi ya. 0,0. Nah, sebelum kita mendekatinya, kita coba cari dulu domain dari fungsinya. Tadi sebenarnya sudah kelihatan sih domain dari fungsinya ya. Tadi kan fungsi di X, Y-nya itu adalah ini ya. XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita cari domain fungsinya. Itu adalah himpunan pasangan berurut X, Y anggota R kuadrat atau R kali R. Sedemikian hingga fungsi ini terdefinisi atau ada. Nah, syarat dari fungsi ini selalu ada itu adalah pembilangnya itu tidak boleh, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini X kuadrat ini itu adalah bilangan non negatif. Dan Y kuadrat di sini itu adalah bilangan juga bilangan non negatif. Berarti satu-satunya penyelesaian dari X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah pasangan titik X, Y-nya adalah 0,0. Itu aja salah satu dari solusi ini. Nah, dengan demikian domain dari fungsi ini itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y anggota R kuadrat dengan syarat X, Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0,0. Nah, dalam artian berarti di titik 0,0 ini dia tidak terdefinisi gitu ya. Nah, ada banyak cara X, Y itu untuk mendekati 0,0. Nah, di sini kita akan melihatnya ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu X, baru ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu Y, baru ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan M kali X, baru ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat, dan ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Nah, jika nilainya ini masih sama, baru kita gunakan definisi. Dalam artian gini, kalau misalnya ya, kita membuktikan baru 2 langkah nih, kita buktikan ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu X, dan ketika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu Y, ternyata nilainya berbeda gitu ya. Kalau sudah berbeda berarti ya kita jawab saja limitnya tidak ada gitu. Tetapi ketika kita buktikan sampai dengan parabola X sama dengan Y kuadrat gitu rupanya masih sama gitu ya, maka berarti kesimpulan awalnya limitnya ada. Nah, tetapi selanjutnya itu harus kita buktikan menggunakan definisi yang tadi yang pakai untuk setiap epsilon terdapat delta positif, sedemikian hingga jarak antara XY dan AB itu kurang dari delta dengan lebih besar dari 0, maka berlaku jarak dari fungsi di X, Y dikurang L itu kurang dari epsilon. Nah, itu yang kita gunakan ya. Nah, kita cek dulu saja satu persatu. Yang pertama yaitu ketika atau jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu X dulu. Oke. Kalau dia mendekati sepanjang sumbu X itu, kalau kita gambar sepanjang sumbu X, berarti ini titik 0,0. Dia mendekati sepanjang sumbu X, berarti dari arah sini dan dari arah sini. Gitu ya. Nah, berarti nilai Y-nya otomatis itu sama dengan 0 kan? Karena dia mendekati X-nya sepanjang sumbu X. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan
0. Berarti di sini limit dari X dikali Y-nya tadi kan sama dengan 0 ya. Berarti langsung saja kita ganti Y-nya 0 per X kuadrat ditambah Y-nya tadi adalah 0 kuadrat. Nah, karena di sini sudah fungsinya dalam X, berarti limit X kali 0 dibagi X kuadrat tambah 0 kuadrat untuk X mendekati 0. Gitu. Berarti sama dengan limit X kali 0 kan 0. 0 dibagi X kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, 0 dibagi X kuadrat kan adalah 0. Limit dari 0 untuk X mendekati 0 ya 0 gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita coba cek lagi ketika dia mendekati dari sumbu Y. Gitu ya, mendekati 0,0 dari sumbu Y. Gitu. Berarti jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu Y. Berarti kalau sepanjang sumbu Y yang bernilai 0 adalah X ya. Langsung saja kita ganti X-nya dengan 0, berarti di sini 0 kali Y per X 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini fungsinya dalam Y, berarti di sini limit 0 kali Y dibagi 0 kuadrat tambah Y kuadrat untuk Y mendekati 0 gitu ya. Berarti sama dengan limit 0 kali Y 0 dibagi 0 kuadrat tambah Y kuadrat itu Y kuadrat untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan limit 0 untuk Y mendekati 0 itu adalah 0. Oh, ternyata masih sama gitu. Berarti nilainya selama untuk kedua ini masih sama. Nah, kita coba cek lagi untuk yang ketiga. Yaitu jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan sepanjang garis Y sama dengan M kali X gitu ya. Y sama dengan M kali X. Dalam artian gradiennya berbeda gitu. Berarti bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini gitu ya gradiennya. Tergantung. Atau bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Gradiennya berbeda. Atau seperti ini. Oke, itu seperti ini. Kita cek. Oke, kita cek. Berarti limit dari Y-nya langsung kita ganti M kali X. Berarti di sini X dikali Y-nya kita ganti M kali X dibagi X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti M kali X. Untuk X mendekati 0,0 karena kan fungsinya sudah dalam X ya. Berarti sama dengan limit X kali M kali X itu adalah MX kuadrat dibagi X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat. Untuk X mendekati 0. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya, berarti menjadi limit X mendekati 0, di sini MX kuadrat per X kuadrat dibagi 1 tambah M kuadrat. Ini 1, berarti sisanya limit M dibagi 1 plus M kuadrat. Untuk X mendekati 0. Nah, hasilnya adalah M dibagi 1 plus M kuadrat. Oh, ternyata nilai limitnya itu tidak 0. Tetapi malah tergantung pada M. Gitu ya. Untuk nilai M yang berbeda, nilai limitnya berbeda gitu. Nah, dari sini nilai limitnya itu berbeda. Karena nilai limitnya sudah berbeda, berarti langsung saja bisa kita katakan ya,
karena nilai limitnya berbeda gitu ya. Karena nilai limit untuk X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu X dan sumbu Y itu 0, sedangkan limit untuk X, Y mendekati limit XY per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan MX itu sama adalah M per 1M. Itu ya. Berarti nilai limitnya berbeda. Dengan demikian, nilai limitnya tidak ada. Titik sudah. Berarti jawabannya ya sudah langsung aja. Limit dari XY dibagi X kuadrat plus Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Selesai. Nah, kita coba sekarang untuk yang C. Limit dari XY kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y pangkat 4 untuk X, Y mendekati 0,0. Sama ya, berarti? Yang C, limit dari XY kuadrat dibagi X kuadrat plus Y pangkat 4 untuk X, Y mendekati 0,0. Nah, dari domainnya saja bisa kita lihat bahwa fungsi ini itu tidak terdefinisi di titik 0,0 ya. Tidak terdefinisi di titik 0,0. Dengan demikian berarti ketika kita masukkan atau kita substitusi 0,0, berarti pasti nanti hasilnya adalah tak terdefinisi gitu atau tak tentu bentuknya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus menyelidikinya dengan cara pendekatan. Nah, kita perhatikan berarti X, Y di sini dapat mendekati 0,0 dengan berbagai banyak cara seperti tadi. Bisa mendekati sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y gitu ya. Kalau masih sama berarti sepanjang garis Y sama dengan MX. Kalau masih sama lagi berarti sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat. Jika masih sama lagi berarti sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Nah, jika masih sama berarti sudah kita katakan dugaan awalnya limitnya ada. Baru kita definisikan dengan, buktikan dengan definisi gitu ya. Nah, kita coba saja. Pertama, jika XY mendekati 0,0 atau pakai tanda panah aja ya, sepanjang sumbu X. Oke, kita gambarkan.
sepanjang sumbu X. Di sini titik 0,0. Berarti kalau sepanjang sumbu X seperti ini, berarti Y-nya sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan, berarti di sini limit Y-nya kita ganti dengan 0, X kali 0 kuadrat per X kuadrat tambah 0 kuadrat, 0 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini fungsinya dalam X, berarti X mendekati 0. Berarti sama dengan, di sini karena X-nya 0 ya, makanya X mendekati 0 ya. Nah, kita buat di sini limit X kali 0 kuadrat itu adalah 0, dibagi X kuadrat tambah 0 pangkat 4 itu adalah X kuadrat, untuk X mendekati 0. Berarti sama dengan limit 0 bagi X kuadrat itu 0, untuk X mendekati 0, berarti hasilnya adalah 0. Oke, sudah dapat 0 ya. Nah, dugaan awalnya 0. Kita cek lagi. Ketika dia mendekati X, Y sepanjang sumbu Y sekarang. Kalau sepanjang sumbu Y berarti gini ya. Oke, berarti X-nya yang 0 ya. Kita masukkan, berarti limit 0 kali Y kuadrat per 0 kuadrat tambah Y pangkat 4. Untuk Y mendekati 0, karena fungsinya dalam Y. Berarti limit 0 kali Y kuadrat 0 per 0 kuadrat tambah Y pangkat 4 itu Y pangkat 4, Y mendekati 0. Berarti di sini limit 0 untuk Y mendekati 0 itu adalah 0. Nah, masih sama, hasilnya 0. Berarti selanjutnya melalui garis Y sama dengan MX, artinya gradiennya berbeda gitu ya. Banyak. Itu, ini. Baru gradien seperti ini mungkin. Kemudian bisa gradiennya seperti ini. Apakah dia masih 0? Kita cek. Itu ya. Coba kita cek yang ketiga. Jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan MX. Langsung saja kita substitusikan ya. Berarti di sini limit X kali Y-nya itu adalah MX kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y-nya itu adalah MX dipangkatkan 4. Karena fungsinya dalam X, berarti di sini X-nya mendekati 0. Berarti sama dengan limit dari X dikali M kuadrat X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah M kuadrat X pangkat 4. M kuadrat M pangkat 4 maksudnya. Untuk X mendekati 0. Berarti di sini sama dengan limit M kuadrat X pangkat 3 ya. Dibagi, ini bisa kita faktorkan, X kuadrat 1 ditambah M pangkat 4. Aduh. Oke. 1 ditambah tadi M pangkat 4 ya. Berarti di sini 1 ditambah M pangkat 4 X kuadrat ya. Di sini sisa X, berarti di sini limit M kuadrat X dibagi 1 plus M pangkat 4 X kuadrat ya, untuk X mendekati 0.
Dalam artian berarti di sini limit M kuadrat X, kita terus ulang saja, M kuadrat X dibagi 1 ditambah M pangkat 4 X kuadrat untuk X mendekati 0. Kita masukkan atau kita substitusi 0, ternyata tidak menyebabkan 0 per 0, berarti langsung saja M kuadrat kali 0 per 1 ditambah M pangkat 4 kali 0. Hasilnya M kuadrat kali 0, 0 per 1 ditambah 0. Berarti hasilnya 0. Nah, ternyata ketika kita melihat dari sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang garis Y sama dengan MX, ternyata hasilnya masih sama 0 gitu ya. Berarti harus kita tambah pembuktian lagi sepanjang parabola sekarang. XY mendekati 0,0 sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat. Itu ya. Berarti di sini limit dari, langsung saja kita ganti, tadi adalah XY kuadrat per X kuadrat tambah Y pangkat 4. Berarti di sini X kali Y-nya kita ganti dengan X kuadrat, gitu ya. Berarti X kuadrat dikuadratkan lagi, dibagi X kuadrat tambah Y pangkat 4. Berarti X kuadrat ditambah Y pangkat 4 X kuadrat dipangkatkan 4. Untuk X mendekati 0, karena X fungsinya dalam X ya. Berarti limit X dikali X pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti X pangkat 8-nya. X mendekati 0. Berarti ini bisa kita buat limit X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, kita faktorkan di sini 1 plus X pangkat 6. Untuk X mendekati 0, berarti ini bisa kita ini. Sisanya adalah limit X pangkat 3 per 1 tambah X pangkat 6 untuk X mendekati 0. Ketika kita substitusi 0, berarti ternyata masih tidak menyebabkan bentuk tak hingga. Berarti hasilnya adalah 0 per 1. 0. Nah, ternyata masih 0. Berarti kita buktikan yang terakhir. Kalau masih 0 berarti kita baru dugaan awalnya sama dengan 0. Baru kita buktikan secara definisi gitu ya. Yaitu jika XY-nya mendekati 0,0 sepanjang, satu lagi sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Nah, kita substitusi langsung limit dari XY kuadrat, berarti Y kuadrat kali, X-nya kita ganti Y kuadrat dikali Y kuadrat, dibagi X kuadrat, berarti Y kuadrat ditambah Y kuadrat, Y pangkat 4 ya tadi ya. Untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan, benar? Oh, ini Y kuadrat dipangkatkan 2 ya, harusnya. Ya. Oke, berarti limit Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan limit Y pangkat 4 dibagi 2Y pangkat 4. Untuk Y mendekati 0. Ini habis 1. Berarti hasilnya adalah 1 per 2. Oh, ternyata ketika XY mendekati 0,0 itu hasilnya adalah sepanjang parabola XY kuadrat itu hasilnya bukan 0, tetapi 1 per 2. Nah, karena limitnya berbeda gitu ya. Langsung saja, maka limit
dari X Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Oke, selesai. Yang terakhir sekarang. Yang D. Limit dari 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0. Oke, kita cek ya. Oke, yang D. Limit dari 3X kuadrat Y tadi ya, dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0. Kita disuruh mencari limitnya berapa. Kita tentukan dulu domain fungsinya. Itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y anggota R kuadrat dengan syarat fungsi ini ada. Dalam artian X kuadrat plus Y kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya sama saja dan mengatakan himpunan pasangan terurut XY anggota R kuadrat dengan syarat X, Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0,0 ya. Karena 0,0 menjadi satu-satunya solusi untuk ini. Nah, berarti ketika kita mensubstitusikan 0,0, berarti di sini artinya dia menyebabkan bentuk tak tentu. Karena dia tidak terdefinisi di 0,0 gitu kan. Nah, karena dia tidak terdefinisi di 0,0, berarti kita harus mencarinya dengan pendekatan, sama seperti tadi. Kita cek satu persatu. Kita cek ketika dia mendekati 0,0 sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang garis Y sama dengan MX, sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat, baru sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Nah, jika masih sama, berarti kesimpulan sementaranya limitnya ada. Nah, baru kita buktikan dengan definisi gitu ya. Nah, kita cek dulu satu, jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang sumbu X gitu ya. Berarti Y-nya yang sama dengan 0 kan? Kalau sepanjang sumbu X ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti langsung saja kita masukkan atau kita substitusikan. Berarti di sini 3X kuadrat dikali 0 per X kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Untuk X mendekati 0. Berarti sama dengan limit dari 0 per X kuadrat ya. Berarti untuk X mendekati 0, berarti sama dengan limit 0 untuk X mendekati 0. Hasilnya 0. Yang kedua, jika X, Y mendekati 0,0 sepanjang jika XY mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan MX, berarti Y-nya kita ganti dengan, kita substitusi dengan MX ya. Berarti di sini 3X kuadrat dikali MX dibagi dengan X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan MX dikuadratkan. Berarti di sini karena fungsinya dalam X, berarti di sini X mendekati 0 ya. Berarti limit dari tiga MX pangkat 3 ya, dibagi dengan X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat. Untuk X mendekati 0. Berarti sama dengan limit 3MX pangkat 3 dibagi, ini kita faktorkan, X kuadrat dikali 1 plus M kuadrat gitu kan, untuk X mendekati 0.
Ini kita bagi, berarti sisanya adalah limit 3M X dibagi dengan 1 plus M kuadrat gitu untuk X mendekati 0. Kita substitusi, berarti di sini 3M dikali 0 dibagi 1 plus M kuadrat. Hasilnya adalah 0. Nah, ternyata ketika kita mendekati sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y-nya belum ya? Kita buktikan. Seharusnya sih itu ya. Sepanjang sumbu X tadi sudah 0, sepanjang sumbu Y-nya belum ya kita buat ya, tapi harusnya 0 juga sih. Karena ini, tapi kita buktikan saja. Jika X, Y mendekati 0, 0 sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya yang bernilai 0. Kita substitusikan, berarti di sini limit dari 3 kali 0 kuadrat kali Y per 0 kuadrat tambah Y kuadrat ya. Untuk Y mendekati sebentar. Y mendekati 0 ya. Berarti sama dengan limit 3 kali 0 itu 0 per Y kuadrat untuk Y mendekati 0. Berarti limit 0 untuk Y mendekati 0 hasilnya 0. Ternyata ketika kita mendekati sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y gitu ya, itu masih 0. Masih 0. Kemudian ketika kita mendekati dengan garis gini, Y sama dengan MX, dengan gradien yang berbeda, juga dia masih 0 gitu ya. Nah, sudah mencong dia. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan parabola Y sama dengan X kuadrat gitu. Apakah dia sama masih? Berarti yang keempat ya berarti ya. Yaitu jika XY mendekati 0,0 sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Berarti langsung saja limit 3X kuadrat dikali Y, Y-nya kita ganti X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya kita ganti dengan X kuadrat. Untuk X mendekati 0, berarti limit 3X pangkat 4 dibagi X kuadrat ditambah X pangkat 4 untuk X mendekati 0. Berarti sama dengan limit, ini bisa kita faktorkan ya, berarti menjadi X kuadrat dikali 1 tambah X kuadrat untuk X mendekati 0. Berarti sama dengan limit, ini sisa 3X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat untuk X mendekati 0. Berarti hasilnya 3 kali 0 dibagi 1 tambah 0. Berarti hasilnya 0 bagi 1 ya, 0. Nah, ternyata sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat juga masih 0. Berarti kita buktikan satu lagi. Sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat. Oke, berarti di sini limit 3X kuadrat, berarti 3X-nya kita ganti Y kuadrat, dipangkatkan 2 dikali Y, dibagi X kuadrat, berarti Y pangkat 2 dipangkatkan 2, ditambah Y pangkat 2. Untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan limit
3Y pangkat 4 kali Y, berarti Y pangkat 5, dibagi Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 2 ya, untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan limit 3Y pangkat 5, di sini bisa kita faktorkan Y pangkat 2 per Y pangkat 2, dikali Y pangkat 2 tambah 1 ya, untuk Y mendekati 0. Berarti di sini sisa 3 ya, berarti limit 3Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 tambah 1 untuk Y mendekati 0. Berarti hasilnya 0, 3 kali 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 2 tambah 1 ya. Hasilnya berarti 0 bagi 1, 0. Nah, ternyata dengan pendekatan sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang garis Y sama dengan X, sepanjang parabola Y sama dengan X kuadrat, sepanjang parabola X sama dengan Y kuadrat, ternyata hasilnya sama dengan 0. Berarti kesimpulan sementaranya itu adalah limit dari 3X kuadrat Y per X pangkat 4 Y kuadrat, X pangkat 2 plus Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 gitu, itu adalah 0. Ini kesimpulan sementaranya. Nah, untuk membuktikan ini berarti baru kita gunakan definisi gitu ya. Ingat tadi untuk mengatakan limit fungsi di X, Y untuk X, Y mendekati AB itu adalah L gitu. Berarti kita sama saja membuktikan untuk setiap epsilon positif kita dapat menemukan delta positif. Delta ini juga sangat kecil, sedemikian hingga untuk setiap XY anggota domain dan A, B anggota domain, jarak antara XY dengan AB-nya itu berada di antara 0 dengan delta ya. Berlaku jarak antara fungsi di X, Y dengan L itu kurang dari epsilon. Berarti kalau kita mau membuktikan limit dari 3X kuadrat Y per X kuadrat plus Y pangkat 2 sama dengan 0, untuk X, Y mendekati 0,0 itu sama dengan 0, berarti kita sama saja membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta yang kita belum tahu nilainya, nanti akan kita cari dengan analisis pendahuluan gitu ya. Analisis pendahuluan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga jarak antara X dengan X, Y dan 0,0, berarti X kuadrat ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan, itu berada di antara 0 dengan delta, maka berlaku jarak antara 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dengan 0 itu kurang dari epsilon. Nah, kita akan mencari nilai deltanya ini dengan menggunakan analisis pendahuluan. Kita akan mencari nilai delta sehingga jarak antara 3X kuadrat ini kurang dari epsilon gitu ya. Berarti ini tujuan kita. Oke. Nah, ini kan berarti sama saja dengan mengatakan 3Y, nilai mutlak 3Y kita kalikan dengan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, sampai sini kita tahu bahwa X kuadrat itu lebih kecil daripada X kuadrat tambah Y kuadrat, gitu kan? Berarti 1 per X kuadrat, gitu kan? Itu lebih besar dari 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jika masing-masing kita kalikan X kuadrat, gitu, X kuadrat di sini bilangan positif pastinya, nah negatif maksud Ibu, berarti di sini X kuadrat bagi X kuadrat 1, berarti 1 lebih besar dari X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Dalam artian ekivalen dengan mengatakan
X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari 1. Berarti di sini ini akan kurang dari 3Y dikali 1 ya. Oke, berarti ini akan sama dengan nilai mutlak 3Y. Ingat nilai mutlak 3Y berarti sama saja dengan 3 kali nilai mutlak Y. Karena nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, berarti ini akan sama dengan 3 akar Y kuadrat. Yang nantinya akan kurang dari 3 akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat tadi kan kurang dari delta ya. Berarti ini akan kurang dari 3 delta. Nah, ingat tadi ini kurang dari epsilon. Kita akan mencari supaya dia kurang dari epsilon. Berarti deltanya di sini kita pilih epsilon dibagi 3. Nah, dengan demikian berarti bukti formalnya tinggal kita buat di sini, bukti formal. Untuk setiap epsilon positif, kita dapat menemukan delta gitu ya. Deltanya tadi kita sudah nemukan yaitu epsilon per 3. Sedemikian hingga untuk setiap pasangan terurut X, Y anggota domain dan berlaku jarak antara X, Y dengan 0,0 berarti X dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. Sebentar, ini Ibu hapus dulu, terlalu panjang ya. Jaraknya itu antara 0 dengan delta. Maka berlaku jarak antara 3X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 0, itu sama dengan 3Y dikali X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini kurang dari 3Y dikali 1. Ini sama dengan 3Y, nilai mutlak 3Y sama dengan 3 dikali nilai mutlak Y ya. Berarti sama dengan 3 akar Y kuadrat, artinya ini kurang dari 3 akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat tadi kurang dari delta, berarti ini 3 kurang dari delta. Deltanya tadi sudah kita pilih ya. Berarti ini sama dengan 3 kali epsilon per 3. 3 bagi 3, 1, berarti sisanya adalah epsilon. Nah, terbukti ternyata 3X kuadrat dikurang 0-nya nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Berarti berlaku ya, terbukti bahwa dengan demikian terbukti atau dapat disimpulkan gitu. Limit dari 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu adalah 0. Karena sudah terbukti ya tadi ya. Oke. Ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup untuk limit fungsi 2 variabel. Silahkan kalian coba soal-soal untuk menambah wawasan kalian terkait limit fungsi 2 variabel. Nah, karena Ibu sarankan untuk mencoba soal-soal karena materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kekontinuan 2 fungsi. Nah, jadi kalau kalian fungsi 2 peubah maksudnya. Kalau kalian tidak mengerti atau tidak kurang memahami tentang limit fungsi 2 variabel, tentu kalian agak kesulitan untuk belajar tentang limit kekontinuan fungsi 2 variabel gitu ya. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali.